Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat cerita para wali yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan diberikan rezeki yang barokah, umur yang panjang, agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berkisah tentang kisah karomah Kyai Ruqyat saat menghadapi Belanda sampai D1 TII. Kyai Ruqyat adalah pejuang di zaman penjajahan Belanda dan menolak bergabung dengan D1 TII saat pemberontakan meletus di Jawa Barat. Dalam peristiwa ini karomah Kyai Ruqyat diketahui banyak orang. Rosihan Anwar dalam buku berjudul Ulama dalam Penyebaran Pendidikan dan Khasanah Keagamaan menyebutkan Kyai Ruqyat adalah seorang kiai karismatik pendiri pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kyai Ruqyat lahir pada 11 November 1911 di Cisaro, Desa Cipatat, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, dan wafat pada 23 November 1977. Beliau dimakamkan di komplek pesantren Cipasung. Kyai Ruqyat mendirikan pondok pesantren Cipasung, Tasikmalaya pada 1931. Dia salah seorang kiai pejuang yang bersama Kiai Haji Zainal Mustafa dari pesantren Sukamanah memberontak terhadap penjajahan Jepang dalam suatu perlawanan yang dikenal dengan pemberontakan Sukamanah. Ketika terjadi pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII, Kartosuwiryo di Indonesia, khususnya di daerah Jawa Barat bagian timur termasuk Tasikmalaya. Secara terus-menerus Kyai Haji Ruqyat diajak untuk ikut ke hutan untuk mengikuti perjuangan kelompok DITII. Akan tetapi ajakan itu selalu ditolaknya. Kyai Ruqyat memiliki beberapa keistimewaan. Suatu ketika Kyai Ruqyat telah dikepung oleh pasukan pemberontak karena sang Kyai tidak bersedia mengikuti dan membantu gerakan DITII. Mereka bermaksud memaksa Kyai Ruqyat untuk mengikuti gerakan mereka. Kyai harus ikut gerakan kami. Aku tak bisa ikut pemberontak yang telah banyak menyengsarakan rakyat kecil, jawab Kyai Ruqyat. Mendengar jawaban yang tidak mendukung, sejumlah pasukan berusaha menggotong Kyai. Tetapi pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu menggotong sang Kyai. Beberapa orang lagi maju, kemudian berusaha mengangkat tubuh Kyai untuk diangkut ke hutan. Namun lagi-lagi pasukan yang jumlahnya cukup banyak itu tidak mampu mengangkat tubuh sang Kyai. Tubuh Kyai Ruqyat tidak bisa diangkat, sungguh berat sekali rasanya, ucap salah seorang pasukan itu. Akhirnya mereka berlarian meninggalkan Kyai Ruqyat sendirian. Kisah lain ketika terjadi agresi kedua Belanda pada 1949. Pesantren Cipasung merupakan target Belanda untuk dihancurkan. Pada waktu itu perjuangan Kyai Haji Ruqyat melawan penjajah Belanda memang cukup disegani.
Pesantrennya pun menjadi pusat komando pejuang di kalangan santri Cipasung. Ketika waktu sholat asar tiba dan Kiai Ruqyat terlihat sedang melakukan sholat bersama para santrinya, pihak Belanda berusaha membunuhnya dengan melepaskan tembakan ke arahnya. Namun berkat pertolongan dan perlindungan Allah, tembakan mereka hanya berhasil merobohkan ketiga orang santrinya. Meski Kiai Haji Ruqyat akhirnya ditangkap dan dipenjarakan di Tasikmalaya selama 9 bulan sebagai tahanan politik, agar tidak menggerakkan lagi para gerilyawan di kalangan santri. Namun tujuan utama menembak Kiai Ruqyat tidak kesampaian karena sang Kiai tidak mempan peluru. Karena Kiai Ruqyat ditangkap, pengajian pesantren pada waktu itu dipegang oleh Kiai Haji Saiful Millah dan putra Kiai Haji Ruqyat, Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruqyat. Dia baru dibebaskan setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949. Demikianlah karena karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruqyat, usaha pembunuhan Belanda terhadapnya mengalami kegagalan. Samsul Munir Amin dalam bukunya berjudul Karomah Para Kiai menuturkan bahwa suatu kejadian jika sudah dikehendaki Allah mustahil untuk dihalangi oleh siapapun. Manusia memang boleh merencanakan sesuatu, termasuk berencana untuk membunuh Kiai Ruqyat. Namun jika Allah tidak menghendaki, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Karomah yang dimiliki oleh Kiai Ruqyat yakni tiba-tiba terasa berat ketika diseret oleh para pemberontak DII, sesungguhnya suatu kejadian yang tidak lazim. Menurut Samsul Munir Amin, kejadian yang demikian cukup banyak terjadi dalam komunitas pesantren. Tidak diragukan lagi, para pelakunya adalah orang-orang soleh yang tulus dan suci dalam mengamalkan agama Islam. Pendeknya, mereka adalah orang yang dekat dengan Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.